A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Sehat kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan yang keenam ini, mari kita mulai dengan membacakan Ummul Quran, berselawat dan berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا صدق الله العظيم صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan membahas tauhid al-ma'ad, yaitu tibanya hari yang dijanjikan. Dalam pembahasan ini kita bagi menjadi 7 pembahasan. Yang pertama adalah yaumul ba'ats atau hari berbangkit. Yang kedua adalah yaumul masyar, tempat berkumpulnya manusia. Yang ketiga adalah yaumul hisab, yaitu perhitungan. Yang keempat adalah yaumul mizan, di mana semua amal akan ditimbang. Dan yang kelima adalah yaumul syirat, di mana setiap manusia itu akan meniti sirat atau titian yang sangat licin. Yang keenam adalah tempat yang menentukan, yaitu surga dan neraka bagi manusia seluruhnya. Dan yang ketujuh, syafaat, siapa saja yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Untuk pembahasan selanjutnya, mari kita ikuti slide berikut. Dalam pertemuan yang keenam ini kita akan membahas tauhid al-ma'ad. Kita mulai dari pengertian al-ma'ad. Kata al-ma'ad terambil dari kata ada ya'udu, artinya kembali. Al-ma'ad berarti tempat kembali. Ini sesuai dengan kamus bahasa Arab M. Yunus. Sedang menurut Ibnu Al-Farash, kata al-ma'ad bermakna tempat kembalinya segala sesuatu, dan akhirat adalah tempat kembali yang diperuntukkan bagi umat manusia. Pada kamus Mu'jam Al-Fakhrash li Al-Fats Al-Quran tidak ditemukan penggunaannya untuk makna sama sebagai tersebut di atas. Pemaknaan sebagai tempat kembali yang terpakai adalah kata derivasinya dalam bentuk fi'il mudhari dengan memakai kata nu'idu pada Quran surah Al-Anbiya ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nutwis samaa ka tayyis sijilil lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakannya. Al-ma'ad dapat diartikan sebagai janji-janji Allah, bahwa janji Allah pasti benar. Quran surah Ali Imran ayat 9. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Rabb kami, engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Sepertinya ayat ini cukup untuk sebagai argumen kita untuk memaknai kata al-ma'ad sebagai janji Allah. Apa janji Allah itu? Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Yang pertama yaitu yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats artinya peristiwa saat Allah SWT membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah meninggal dari alam kubur. Dikutip dari sumber belajar Kemendikbud, manusia akan diarahkan ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israel. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir
bangkit dari kubur. Bukti kebenaran adanya yaumul ba'ats telah diterangkan dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, salah satunya melalui surah Al-Hajj ayat 7. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Maka Allah SWT akan membangkitkan setiap manusia dari alam kubur di hari kebangkitan, yaitu Yaumul Ba'ats, untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Berdasarkan pernyataan tadi, maka Yaumul Ba'ats merupakan peristiwa yang terjadi di antara alam barzah, alam kubur, Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Dalam surah Yasin, Allah berfirman, wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Artinya, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Rabb-nya. Quran surah Yasin ayat 51. Dan juga surah Al-Jaljalah ayat 6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Selanjutnya ayat surah Al-Rum ayat 56. Wa qala alladziina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Fahadha yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun. Sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Berdasarkan ulasan singkat tadi, maka kita bisa mengetahui bahwasanya Yaumul Ba'ats merupakan sebuah sebutan bagi hari berbangkit umat manusia dari alam kubur untuk berkumpul di padang mahsyar dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Ba'ats dan rangkaian peristiwa lain saat kiamat menjadi alasan seorang muslim wajib mengimani hari akhir. Hikmah iman kepada hari akhir adalah mendorong manusia untuk senantiasa taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab dan berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan agar tidak mendatangkan dosa. Menunjukkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, teguh dalam melakukan setiap perbuatan dan pekerjaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalani hidup dengan penuh harapan karena yakin adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan manusia untuk tidak terlena terhadap kesenangan dan gemerlapan dunia. Masuk kita kepada yang kedua, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya semua umat manusia setelah dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat untuk menunggu pengadilan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Semua umat manusia akan dibangkitkan dari kubur kemudian akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar. Semua manusia tanpa kecuali akan dikumpulkan untuk menjalani pengadilan Allah, sehingga setiap manusia akan bertanggung jawab masing-masing amal perbuatan selama hidup di dunia. Kondisi Yaumul Mahsyar khususnya keadaan di padang mahsyar manusia tergantung dari amal perbuatan yang dikerjakan selama hidup di dunia. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak lagi peduli dengan orang lain meskipun orang tua terhadap anak atau sebaliknya. Tidak ada lagi yang namanya tolong-menolong. Untuk hanya sekedar saling sapa pun tidak bisa walaupun dengan sanak saudara atau keluarga dekat sekalipun. Di padang mahsyar matahari diterbitkan oleh Allah tepat di atas kepala dengan jarak hanya 2 busur sehingga manusia terpanggang oleh panas teriknya matahari yang panasnya telah dinaikkan dan keringat pun mengalir deras mengenangi padang mahsyar seiring dengan rasa takut yang luar biasa karena mereka akan dihadirkan di hadapan Allah. Bagi orang yang beriman, beramal soleh serta banyak mengerjakan kebaikan akan dilindungi dari terik sengatan sinar matahari. Kemudian keringat tersebut naik ke badan mereka sesuai dengan tingkatan mereka di hadapan Allah. Bagi sebahagian yang keringat akan menggenangi mencapai lutut, ada yang mencapai pinggang, dan ada juga yang mencapai lubang hidung, bahkan ada sebagian manusia nyaris tenggelam di dalamnya. Bagi orang-orang yang beriman akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Pembahasan ini di akhir kita akan bahas. Dalam Al-Quran, banyak sekali firman Allah yang menyebutkan tentang Yaumul Mahsyar.
Di antaranya surah Al-Ma'arij ayat 43 dan 44. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Yang artinya yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Maksud dari ayat di atas adalah bahwa mereka akan dipanggil oleh malaikat. Wahai manusia sekalian, semua harus keluar dari kubur kalian dan berkumpul di suatu tempat. Mereka akan digiring oleh malaikat ke suatu tempat dan akan memenuhi tempat tersebut yang dinamakan dengan padang mahsyar. Ayat selanjutnya, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum zillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Yang artinya, dalam keadaan mereka menundukkan pandangannya serta diliputi kehinaan, itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 893 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati." Artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Setiap manusia di padang mahsyar akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga akan berhadapan dengan Alkitab, mizan, syirat, khot atau telaga. Selain itu juga diajukan pula saksi-saksi yang dapat diandalkan dan dijamin kejujurannya dan kebenarannya yang terdiri dari anggota-anggota badannya sendiri seperti lidah, mata, telinga, kulit, tangan, dan kaki. Semuanya itu akan berbicara sendiri-sendiri menurut fungsinya masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat itu mulut-mulut manusia telah tertutup rapat dan disegel, sehingga segala amal perbuatan manusia yang telah dilakukan baik berupa amal baik maupun amal salah, besar dan kecil, dosa dan kesalahan serta kejahatan yang terang-terangan maupun yang rahasia, yang nampak dan yang tersembunyi, yang disengaja atau tidak, semuanya akan dibongkar dan diperlihatkan di padang mahsyar. Semuanya akan diadili dengan seadil-adilnya. Yang baik dibalas dengan pahala, sebaliknya yang buruk, yang salah akan disiksa, walaupun perbuatan itu sebesar debu. Hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Menurut paham ahli sunnah wal jamaah, manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah Rasulullah SAW. Kemudian manusia lainnya. Keadaan mereka akan tergantung dari amalan yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Ketika itu semua manusia akan sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sehingga anak tidak lagi mengenali kedua orang tuanya. Begitu pula sebaliknya, tidak ada saudara, tidak ada harta yang bermanfaat, tidak ada dokter, tidak ada presiden, dan tidak ada yang berkuasa. Hanya Allah lah yang menguasai di hari itu. Maliki yaumiddin. Semuanya tidak ada yang difikirkan kecuali apa yang akan menjadi nasibnya masing-masing yang berkenaan dengan amal perbuatannya di dunia. Dan yang ketiga adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana semua amal manusia akan diperhitungkan. Sekecil apapun perbuatan manusia, baik maupun buruk, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan yang setimpal. Nantinya mulut manusia tidak dapat berdusta karena mulut akan dikunci dan anggota lainnya akan menjadi saksi terhadap semua perbuatan yang pernah dilakukan. Dalil Yaumul Hisab terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 47.
wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti akan mendatangkan pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Yaumul Hisab terjadi setelah umat manusia dibangkitkan kembali pada hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar pada hari berkumpulnya atau padang mahsyar untuk menunggu keputusan Allah mengenai baik buruknya amal perbuatan masing-masing. Setelah itu, proses perhitungan amal atau hisab tiap-tiap orang atas amal perbuatan yang telah dikerjakan pun dimulai. Tahapan ini juga dilakukan dengan kesaksian anggota tubuh seperti tangan dan kaki sebagaimana telah kita bahas di depan. Mengutip jurnal Percakapan di Dalam Akhirat oleh Lailatul Suwaibah tahun 2018. Hisab atau perhitungan dilaksanakan oleh Allah secara langsung. Durasinya tergantung amal perbuatan selama hidup di dunia. Jika selama hidupnya seseorang senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, proses perhitungan akan berjalan cepat. Sebaliknya, jika selama hidupnya selalu berbuat maksiat, prosesnya akan terasa sangat lama. Pada Yaumul Hisab, Allah akan berlaku seadil-adilnya. Ada manusia yang melaluinya dengan mudah dan ada yang melaluinya dengan sulit, tergantung amal ibadah masing-masing. Manusia tidak bisa mengada-ada atau berbohong. Itu karena dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, bukan mulut yang berbicara, melainkan anggota tubuh lainnya. Allah berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surah Yasin ayat 65. Perhitungan amal pada Yaumul Hisab didasarkan pada isi buku catatan amal yang diberikan kepada setiap manusia saat pemutusan amal. Proses penerimaan buku catatan tersebut juga berbeda untuk setiap manusia. Ada yang menerimanya dari sebelah kanan, atau sebelah kiri, atau bahkan dari belakang. Allah berfirman, adapun orang-orang yang diberi kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Surah Al-Insyiqaq ayat 7-12. Selanjutnya kita akan membahas tentang Yaumul Mizan. Gambar ini dapatlah kiranya mewakili bagaimana kita akan ditimbang amal ibadah kita nanti di akhirat. Yaumul Mizan merupakan salah satu hari akhir dalam Islam yang akan dijumpai semua makhluk di akhirat nanti. Mizan sendiri memiliki arti timbangan yang berfungsi untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringan. Di akhirat kelak, timbangan yang digunakan adalah timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, Yaumul Mizan secara konsep merupakan hari di mana segala amal perbuatan manusia akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bersifat mutlak dan merupakan sesuatu yang harus umat Islam yakini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui secara pasti bentuk dan ukurannya. Bahkan dikisahkan jika langit dan bumi diletakkan dalam daun timbangannya, niscaya mizan tersebut akan tetap lapang. Oleh karenanya segala perbuatan manusia harus dapat dipertanggungjawabkan di akhirat, baik besar ataupun kecil. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudha'ul mizan yaumal qiyamah falau wuzina fihi samawatu wal ardu lawasi'at fataqulul malaikah ya rabbi
liman yazinu liman yazinu hadha fayaqulullahu ta'ala liman syi'tu min khalqi fataqulul malaikatu subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika. Artinya, pada hari kiamat mizan akan ditegakkan. Andaikan ia digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang. Maka malaikat pun berkata, wahai Rabbku, untuk siapakah timbangan ini? Allah berfirman, untuk siapa saja dari hamba-hambaku. Maka malaikat berkata, Maha suci Engkau, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dinilai sahih oleh Albani dalam silsilah as-sahih nomor 941. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 47 adalah sebagai berikut. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Artinya, dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Masuk kita kepada pembahasan yang kelima, yaitu Yaumul Syirat. Syirat adalah titian atau penentu dari setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang perbuatan baik buruknya. Syirat merupakan titian yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan bahwa jembatan titian tersebut terbentang di atas permukaan neraka jahanam yang sangat licin, memiliki kait, cakar dan duri. Setelah melewati masa di padang mahsyar, kaum muslimin akan dibentangkan syirat bagi mereka di atas jahanam, sehingga mereka melintas di atasnya dengan kecepatan sesuai dengan kadar keimanan mereka. Di titian inilah manusia akan menentukan nasibnya sendiri melalui amal perbuatan yang telah dilakukan selama di dunia. Ada yang melewati dengan mudah dan cepat, ada yang melewatinya dengan susah sehingga belum sampai di ujung manusia sudah terjatuh ke dalam neraka yang ada di bawahnya. Inilah kiranya gambaran neraka jahanam dan syirat itu. Syirat menurut bahasa adalah jalan yang terang, adapun secara istilah merupakan jembatan yang melintang antara jalan neraka dan surga yang akan dilintasi oleh orang-orang yang berbuat kebaikan dan orang-orang yang berbuat keburukan. Orang-orang yang berbuat kebaikan dengan cepat akan melintas jembatan tersebut dan mendapat anugerah yang tak berkesudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang yang berbuat keburukan akan jatuh dan menjadi penghuni neraka. Bahkan dari sebuah riwayat dapat dipahami bahwa kecepatan melintas manusia dari jembatan tersebut tergantung kepada timbangan iman, ikhlas dan amal soleh mereka. Sekarang, landasan keyakinan tentang adanya syirat pada hari kiamat berdasarkan kepada ijma' para ulama ahlus sunnah yang bersumberkan kepada dalil-dalil yang akurat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut ini kita sebutkan beberapa dalil yang menerangkan tentang adanya syirat. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Quran surah Maryam ayat 71. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu disebutkan, sebagian orang melintas di atas jembatan tersebut laksana kilat, sebagian melintas laksana kuda cepat, sebagian merangkak, sebagian orang yang berjalan, sebagian bergelantungan untuk dapat melintas jembatan tersebut. Terkadang api jahanam membakar sebagian dan membebaskan sebagian. Dan dibentangkanlah syirat di atas permukaan neraka jahanam. Maka aku
dan umatku menjadi orang yang pertama kali melewatinya, kata Rasulullah. Dan tiada yang berbicara pada saat itu kecuali pada para rasul. Dan doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah di antara mereka ada yang tertinggal dengan sebab amalannya, dan di antara mereka ada yang mendatangkan balasan sampai ia selamat. Hadis riwayat Muslim. Yang selamat akan masuk surga dan yang tak selamat akan masuk neraka, dan dia akan dibakar sesuai dengan kadar amal buruknya selama di dunia. Yang keenam, tempat yang menentukan surga atau neraka. Bagi mayoritas penganut agama Islam, surga dan neraka merupakan tempat akhir manusia setelah dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Mereka yang banyak berbuat amal kebaikan sebagaimana yang diperintahkan Allah sesuai dengan pedoman ajaran Nabi Muhammad akan ditempatkan di surga, sedangkan mereka yang berperilaku sebaliknya akan ditempatkan di neraka. Namun demikian, para ulama cendekiawan Muslim memiliki penjelasan yang tak seragam tentang detail akan surga dan neraka. Pada tulisan ini akan dipaparkan bagaimana konsep surga dan neraka menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, pengertian surga. Surga adalah istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia untuk mengartikan kata bahasa Arab, jannah. Terjemahan jannah berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf jim dan nun. Dari dua kata tersebut, jannah berarti menutupi, sedangkan jannah memiliki arti asli, kebun atau perkebunan. Dalam term agama, jannah berarti tempat yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya, berbakti, serta taat dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Masyarakat Arab seringkali memaknai kata jannah sebagai suatu tempat yang berisi pohon-pohon rindang, yang berisi kurma dan anggur, sehingga tanahnya tertutupi oleh kedua jenis pohon tersebut. Tetapi jika tempat tersebut hanya terisi oleh pohon dari jenis berbeda selain kurma dan anggur, mereka biasanya menyebut dengan kata hadiqah. Kata jannah dalam artian eskatologis pada Al-Quran disebutkan sebanyak 45 kali dalam bentuk tunggal dan 2 kali dalam bentuk musanna dan 69 kali dalam bentuk jamak. Dalam bentuk tunggal, kata jannah merujuk kepada satu entitas, yaitu keseluruhan tempat tinggal bagi orang-orang yang soleh, yang berlawanan dengan neraka yang merupakan tempat tinggal orang-orang yang jahat. Sedangkan penggunaan kata dalam bentuk jamak merupakan salah satu contoh dari ciri khas gaya bahasa Al-Quran yang dengannya diekspresikan tentang surga benar-benar memberikan kesan kelimpahan kenikmatan yang tak terbatas. Di antara ayat Al-Quran yang menyebutkan jannah atau kebun adalah surah An-Naba ayat 16. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Ada beberapa surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, surga Firdaus. Ini tertera dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Yang kedua adalah surga Aden. Ini tertera dalam surah Al-Bayyinah ayat 7-8. Yang ketiga adalah surga Naim. Surga Naim. Ini terdapat dalam surah Al-Qalam ayat 34. Yang keempat, surga Ma'wa. Ini terdapat dalam surah As-Sajadah ayat 19. Yang kelima adalah surga Darussalam. Ini terdapat dalam surah Al-An'am ayat 127. Ada surga Darul Muqamah. Ini terdapat dalam surah Al-Fatir ayat 34-35. Yang ketujuh adalah surga Al-Maqamula. Surga Al-Maqamula. Ini terdapat dalam surah Ad-Dukhan ayat 51. Dan yang terakhir adalah surga Khuld. Surga Khuld terdapat dalam surah Furqan ayat 15. Yang kedua adalah neraka. Gambar ini merupakan ilustrasi dari bagaimana api neraka itu. Neraka merupakan tempat yang menjadi ganjaran bagi mereka yang beramal buruk atau dosa dan kesalahan lebih berat daripada amal baiknya.
Untuk mereka yang amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, terdapat 7 tingkatan neraka yang akan menjadi tempat tinggal mereka kelak di akhirat. Serta calon penghuninya adalah: yang pertama, neraka jahanam. Neraka jahanam menjadi neraka tingkat pertama yang diisi dari kaum Nabi Muhammad SAW yang gemar melakukan dosa. Neraka ini dikhususkan bagi umat Islam. Yang kedua, neraka sa'ir. Neraka ini diperuntukkan bagi umat Islam yang suka merampas hak anak yatim. Ini tertera dalam surah Al-Syiqaq ayat 12. Yang ketiga, neraka hutomah. Ini tertera dalam surah Al-Humajah ayat 4. Yang keempat ada neraka laza. Neraka ini tertera dalam surah Al-Ma'arij ayat 15. Dan yang kelima, neraka Syaqar. Ini tertera dalam surah Al-Mudassir ayat 42 sampai 47. Yang keenam adalah neraka Jahim. Ini tertera dalam surah Su'ara ayat 91. Yang ketujuh adalah neraka Hawiyah. Neraka ini berada di posisi paling dekat dengan sumber api neraka berwarna hitam. Bahkan para penghuni neraka ini mendapat siksa yang sangat dahsyat, melebihi dari neraka lainnya. Adapun penghuni yang masuk ke neraka ini adalah orang-orang kafir, munafik, dan para pengikut keluarga Fir'aun. Neraka ini diungkap lewat surah Al-Qari'ah ayat 9 sampai 11. Dan yang terakhir pembahasan kita adalah syafaat atau pertolongan. Dalam ensiklopedia Islam, syafaat diartikan pertolongan atau bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya. Syafaat itu hanya ada pada Allah dan akan berhasil apabila Allah mengizinkannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surah Al-An'am ayat 51 yang artinya: dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Robnya pada hari kiamat. Sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa. Di hari kiamat, kaum muslimin akan mengalami kesulitan menghadapi pertanggungjawaban amal semasa hidup di dunia. Namun atas izin Allah, kesulitan yang dialami mereka kelak mendapat pertolongan melalui syafaatul uzma atau syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Disebutkan syafaat terbesar karena ada syafaat kecil yang bisa diberikan oleh orang-orang istimewa di hadapan Allah SWT. Selain Rasulullah SAW, para nabi, ada juga syafaat dari orang-orang yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Di antaranya adalah para ulama yang istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya, para syuhada yang berperang membela agama Allah, anak yang soleh akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya yang beriman. Kemudian ada syafaat para malaikat. Ini tertera dalam surah Al-Ghafir ayat 7 dan 8. Dan ada orang-orang yang beriman. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah SWT, yang salah datangnya dari saya sendiri yang dhaif ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kini saatnya menjawab kuis. Yang pertama kuisnya adalah bagaimana cara kita agar bisa masuk dalam surga Allah SWT selain Rasulullah. Kuis yang kedua adalah selain Rasulullah, siapa lagi yang bisa memberikan syafaat? Mari kita berdoa semoga Allah memberikan ridho dan rahmat kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak keluar jawabannya di YouTube, maka boleh di screenshot dan dimasukkan ke dalam grup WA. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.